saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Pleret, gitu juga Bang Haji Omairama. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Adam. Saya ingin menyampaikan, sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung, dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung, sehingga orang yang melihat mengatakan isfaq ala ruksa wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung. Ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga ketika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan, tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Percayalah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Tapi kalau Anda ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah dari Habib Zaki yang menggurui Kiai Imaduddin, Gus Abbas, Gus Fuad Pleret, dan ulama-ulama yang lain. Seolah-olah Habib Al-Idrus ini seorang manusia suci, enggak melihat dirinya bahwa dia dan klannya ini Bahlawi adalah dzurriyyah palsu, merasa benar sendiri, merasa mempunyai otoritas keagamaan tentang Islam, sehingga kiai-kiai pribumi yang selama ini menyerang, menafikan nasab klan Bahlawi dianggapnya ini adalah perbuatan hina dina dan tidak diridhoi Tuhan. Dari ceramah Habib Zaki Al-Idrus ini kemudian menimbulkan dalam pikiran kita bahwa semakin tahu kalau mereka ini ya merasa sok benar sendiri, merasa suci, merasa benar-benar turunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di benaknya ini kemauan ingin dipuja, dimuliakan ini terus membara dan tidak bisa dipadamkan. Kegilaan penghormatan yang selama ini diterima dari anak Nusantara ini membutakan mata para Habib Bahlawi, sehingga dengan munculnya tesis Kiai Imad ini dianggapnya adalah perbuatan melawan Tuhan, kira-kira seperti itu. Dari sekian komentar-komentar dari netizen yang kita baca, hampir semuanya sekarang ini sudah sadar, mengetahui kalau klan Bahlawi ini nggak bisa menjawab dari tesis Kiai Imad, sehingga timbullah kedengkian, caci maki kesana kemari dengan framing-framing yang kemudian yang lalu-lalu dibantu oleh Mukibin akutnya yang begitu memebabi buta. Mau tak mau
klan Balawi ini masih merasa mendapatkan dukungan dari anak-anak Nusantara. Padahal Mukibin Balawi sudah mulai meninggalkan mereka satu demi satu. Marahlah sekarang ini di mana-mana Habib Balawi dengan menggalang persatuan mereka, mungkin seperti itu. Bahkan mengatakan kalau Balawi yang jumlahnya 4 juta ini bersatu, habislah Indonesia. Kok banyak banget cucu Nabi, ada sampai 4 juta yang ada di Indonesia. Dan belum yang lainnya yang tidak didaftar di Robitoh Alawiyah. Apakah kita semua percaya dari 4 juta dan yang lain ini semuanya adalah cucu Nabi? Banyak banget. Bagaimana ngitungnya dari tahun pertama zuriyah Nabi sampai sekarang, yang khusus di Indonesia saja ada 4 juta lebih. Ini kan lucu. Bagi Mukibin yang dablek, yang goblok, omongan seperti ini dipercaya saja. Kalau 4 juta ini semuanya zuriyahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lucu, super lucu. Dari video di depan tadi, kemudian ada video entah ini balasan atau tidak dari jawaban Zaki Al-Idrus ini. Ada seorang kiai yang mengatakan bahwa klan Balawi ini bukanlah zuriyahnya Nabi, dan Habib atau Balawi bukanlah NU, dan NU bukanlah milik para Habib. Inilah videonya. Setan saat maksiat tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Tidak berani mengumandangkan kalimat takbir. Ini setan saat maksiat. Gerombolan bal apa namanya? Baldalpen apa bal alwi? Gerombolan bal alwi. Gerombolan bal alwi menghujat, mencaci maki, menghina, diawali dengan kalimat Allah Akbar. Seolah-olah menghujat, mencaci maki yang mereka lakukan sudah mendapat rekomendasi dari Allah. Inilah menyalahgunakan agama. Na'udzubillah min. Kita hadir pada malam ini. Kita sadar bahwa menjelaskan kepada masyarakat bahwa gerombolan Alwai itu bukanlah zuriyah Nabi, bukanlah cucu dari Nabi. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa gerombolan Alwi bukanlah cucu Nabi. Ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi. Amar ma'ruf nahi menjelaskan bahwa gerombolan Alwi di tengah-tengah masyarakat bukan berarti kita benci kepada habaib, bukan berarti kita memecah belah umat, bukan. Makanya kita sebagai warga NU harus mengetahui bahwa Habib bukan NU dan NU bukan milik Habib. Gini apa matan?